Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Functional Programming B akan menjelaskan tentang composition dan juga chaining function, yang dimana kami sendiri beranggotakan 7 anggota, termasuk saya sendiri, Muhammad Rizky Astanto dengan NIM 3084, ada Ahmad Adam Muafan dengan NIM 3053, ada Gilang Surya Manuril dengan NIM 3052, Mas Rizkyanto 3059, ada Agung Putra Dwi Firmansyah dengan NIM 3084, Alfian Hidayat 3089, dan juga Mas Wildan 3054. Dan selanjutnya langsung saja, mungkin langsung ke teman saya untuk menjelaskan slide selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu composition. Composition. Oke, di next. Function itu merupakan cara menggabungkan dari dua fungsi atau lebih sedemikian rupa sehingga outputnya dari satu fungsi itu menjadi input dari fungsi kedua dan seterusnya. Misalkan biarkan ada dua fungsi f dan j dan komposisinya dapat dipresentasikan sebagai f dalam kurung g dalam kurung x, di mana x-nya yaitu sebuah argumen dan output dari fungsi g dalam kurung x yang akan menjadi sebuah input dari fungsi f-nya. Jadi composition ini dapat menyederhanakan dari sebuah program. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, oke, baik. Nah, untuk selanjutnya itu terdapat beberapa function ya, dari F1 sampai F8. Nah, ini merupakan sisa-sisa dari variabel ya, yang perlu kita sederhanakan. Nah, lalu ada suatu data yang disimpan pada variabel berikut dengan menggunakan data yang kritikan list ya. Iya. Dan data tersebut kemudian diolah menggunakan function yang telah dibuat, ya, berupa R1 yang berisikan tentang F1, dan juga data yang telah dibuat, yaitu R2 yang berisikan F2 dan juga R1 dan seterusnya. Ya, lalu dari hal tersebut, function composition ini akan ditulis menggunakan functional programming ya, yaitu F3, lalu F2, F1, dan juga data. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ini adalah implementasinya dari composite function dalam bahasa Python. Nah, yang pertama, dalam kita langsung masuk kepada metodenya, metode composite functionnya. Kita memiliki argumen function yang nantinya akan diisi oleh value-value atau inputan dan sebuah fungsi. Di sini kita mendeklarasikannya sebagai function dan menggunakan dekomposisi dari function-function yang nantinya akan dimasukkan. Dan kita masuk ke metode anakan, di mana kami menamakannya sebagai compose dengan dua argumen, yaitu f dan g. Parameter argumen atau parameter f dan g ini itu seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Alfian, di mana composition itu menggabungkan dua fungsi, di mana function f itu mengandung function g, gx yang di atas tadi. Nah, ini f dan g ini sebagai representasi dari pola function yang penjelasan di atas. Yang fungsi metode compose ini akan mengembalikan
sebuah fungsi di mana X menjadi F dalam kurung GX. Nah, ini adalah fungsi yang tadi dimasukkan ke dalam sini. Kemudian keluar, dan kita menggunakan metode dari library eksternal, itu function tools, di mana metodenya adalah reduce. Reduce ini untuk melakukan iterasi dari lebih dari 2 function yang nantinya akan digunakan. Ini compose, reverse, gunakan untuk kembali dari function yang dimasukkan, lalu X, tanda X ini sama dengan X. Di sini kita menambahkan sebuah fungsi untuk menguji apakah metode composite function ini berfungsi atau tidak. Di sini kita bisa melihatnya. Dan kita mengprint com dengan mengisi value 4, mana outputnya akan 4. Yang pertama adalah menambahkan 4 tambah 4 adalah 8. Lalu nilai 8 akan dimasukkan ke multi, ke variabel multi, di mana untuk melakukan fungsi X kali 2. Yang jadi nilai 8 kali 2 adalah 16. Lalu disub atau dikurangi, 16 dikurangi 4 adalah 12. Lalu div adalah pembagian. 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Next. Mungkin teman kami yang lainnya akan menjelaskan pada bagian yang selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan chaining. Bisa di next dulu slide-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau chaining itu merupakan functional chaining, merupakan pengelompokan fungsi dalam satu baris menggunakan notasi titik serta bertujuan untuk meningkatkan performa. Dalam function chaining ini menggunakan oriented object programming ya, yang dimana dibuat di dalam kelas dan dipanggil oleh objek kelas, dan terjadi beberapa pemanggilan fungsi yang rekursif dan berurutan dalam objek tersebut tadi ya. Oke, untuk akan oleh Mas Agung. Ya, selanjutnya yaitu metode chaining juga memiliki ini ada juga masukan, yaitu masukan terdapat beberapa function seperti berikut. Yang ini function 1 hingga function 8 itu sama dengan lambda X dengan tanda kurung, dan terdapat suatu data yang disampaikan pada suatu variabel seperti berikut, yaitu variabel data sama dengan itu ada sebuah ring yang terdapat, dan data tersebut kemudian diolah menggunakan fungsi yang telah dibuat sebelumnya dengan tahap seperti ini, yaitu R1 sama dengan F1 buka dalam kurung data. Ada juga R2 sama dengan F2, yaitu dalam kurung R1, dan ada juga result yang sama dengan F3 dalam kurung yaitu R2. Dan ada juga itu ada DST dan seterusnya. Menggunakan pendekatan function chaining kode ini atas dapat ditulis ulang menjadi seperti kotak yang paling bawah, yaitu result sama dengan X 4 kali dalam kurung data dan dikali den dalam kurung F1 kali juga dengan den F2 dan kali juga dengan den F3
3. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Van. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode chaining-nya. Nah, yang pertama di sini terdapat kodenya yaitu terdapat kelas C. Nah, di mana kelas C ini yang mempunyai function konstruktor yang memiliki dua parameter self dan v. Nah, selanjutnya v ini disimpan ke self.v. Nah, itu supaya bisa diakses ke seluruh function. Nah, selanjutnya ini ada fungsi defden, di mana fungsi defden ini mempunyai tiga parameter, yaitu self, v, self, f, dan juga bintang args. Nah, di mana fungsi bintang ini yaitu supaya bisa memanggil lebih dari satu function dalam satu class. Seperti yang ini, apa? F self.v yaitu bintang args nanti akan disimpan ke self.v. Nah, terus self-nya ini akan di return. Nah, selanjutnya di sini ada defget, di mana defget ini berfungsi untuk memanggil nilai self dari .v. Nah, di sini ada variabel add, di mana variabel add ini yaitu x sama dengan x plus x. Dan untuk yang variabel sub yaitu x sama dengan x min 4. Dan yang variabel multi yaitu x sama dengan x kali 2. Dan yang variabel div yaitu x sama dengan x bagi 3. Nah, jadi di sini kan ada variabel p yang menyimpan kelas C. Nah, yang memuat data yaitu 4. Dan selanjutnya di sini memanggil function then dengan parameter add. Nah, selanjutnya di sini ada function then dengan parameter multi dan function then dengan parameter sub dan function then dengan parameter div dan juga function then dengan parameter lambda x sama dengan x min 2. Nah, jadi di sini untuk yang pertama di sini kan terdapat function then dengan parameter add, yaitu yang parameter add ini yaitu x sama dengan x plus x. Nah, jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu di parameter multi ini x kali 2. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16. Dan selanjutnya yang sub di sini yang sub yaitu x min 4. Berarti 16 min 4 yaitu 12. Nah, yang parameter div ini x sama dengan x bagi 3. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Dan di sini selanjutnya ada function then dengan lambda x sama dengan x min 2, yaitu 4 kurangi 2 sama dengan 2. Nah, jadi outputnya seperti yang ada di sebelah codingan ini. Jadi outputnya yaitu adalah 2. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari kode yang chaining. Sekian penjelasan kelompok kami tentang fungsi komposisi dan fungsi chaining. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.